dan tanya jawab mengenai takfir. Diadakan acara ini yang bertujuan untuk terus belajar untuk memperbaiki dari segi hafalan yang kurang baik, kemudian bagaimana cara murojaah yang baik, bagaimana cara murojaah yang bagus, dan masih banyak lagi. Sebelumnya di sini perkenalkan ya, saya pengganti daripada ketua bagian takfir sebelumnya, yaitu siapa? Ustadz Mirfan Hidayat. Dikarenakan insya Allah beliau akan menyelesaikan tugas akhir dari kuliah, yaitu tesis ya, untuk S2 namanya tesis. Kalau S1 apa namanya? Skripsi. Kalau S3 disertasinya. Begitu. Semoga Allah memudahkan beliau dalam urusannya dan Allah melancarkan urusan beliau. Baik, saya selaku pembawa acara membacakan sunnah acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah dilanjutkan oleh beliau Ustaz Fajrul Farah. Kemudian yang ketiga acara inti, cara penjelasan mengenai takfir yang insya Allah akan dibersama oleh beliau Ustaz Nuha dan Ustaz Ilyas Abdul Rahman. Yang keempat ada tanya jawab. Dimohon kepada seluruh santri setiap kelasnya menyiapkan 3 pertanyaan. Menyiapkan berapa? 3 pertanyaan. Dari setiap kelas jika tidak menyiapkan 3 pertanyaan, nanti salah satu dari kelas 1 maju di sini untuk kita tes hafalan. Jadi kita posting tapi hafalannya kita tes hafalannya. Baik ya. Jadi nanti wajib setiap kelas menyiapkan 3 pertanyaan. Jika tidak, saya panggil kemudian kita tes hafalannya. Bisa 2 gampang. Kemudian yang kelima ada penutup sekaligus pembagian door prize. Menginjak acara yang pertama dalam pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan kita semua. Menginjak acara yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Ustaz Fajrul Farah. Kepada Ustaz Fajrul Farah, kalian tafadhal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu 'ajula waj'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayatal layli waj'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu
كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Fadil Farah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Berikutnya menginjak pada acara yang ketiga, yaitu acara inti, yakni penjelasan dan cara metode mengenai tahfidz. Jadi nanti mohon diperhatikan semuanya karena ini berkaitan dengan hafalan. Jadi bagaimana nanti hafalannya bagus itu bagaimana, kemudian murojaah yang efektif itu bagaimana, nanti insyaallah akan dijelaskan. Kepada beliau Ustaz Udi, kalian betul betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Sayyidina Kiram wa abnai as-salat, alhamdulillah jami'an. Para santri, anak-anak semua yang semoga Allah selalu menjaga dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita bersama di dalam acara ini adalah acara yang sangat penting sekali. Ada amrun muhim nada ini Abdullah. Ini penting, acara ini sangat penting untuk seluruh santri Darul Asyafi'i. Mohon narjukum ayat tahtamu bihada al-amr, narjukum tahtamu, dan saya harap tahtamu untuk perhatikan fokus dan fokus bihada al-qadiyah, bihada al-qadiyah pada masalah ini. Karena pagi ini insyaallah kita akan sampaikan strategi menghafal Al-Quran yang benar sehingga bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam 6 tahun dengan miskin. Bahkan sebenarnya strategi ini apabila diterapkan maka sebenarnya tidak memerlukan 6 tahun, cukup 3 tahun sudah bisa selesai dengan mungkin, bukan hanya sekedar ziyadah. Karena kalau hanya sekedar ziyadah, sebenarnya kalau orang fokus untuk sekedar ziyadah 1 tahun pun sudah selesai. Tapi ini adalah strategi bagaimana orang menghafal Al-Quran dalam waktu 3 tahun atau maksimal lama-lamanya itu adalah 6 tahun. Dia bisa hafal 30 juz dengan mungkin. Ini harus digarisbawahi, dengan mungkin, bukan hanya sekedar hafal. Nah, yang terjadi kita ini sebelumnya adalah strategi yang digunakan oleh santri itu beda-beda, tidak kita seragamkan sehingga hasilnya beda-beda. Dan alhamdulillah strategi yang kita akan sampaikan ini sudah dijalankan, tidak hanya sekedar teori tapi sudah dipraktekkan dan hasilnya sudah nyata, yaitu dipraktekkan oleh
Ustaz Muhammad Ilyas. Strategi ini sudah dipraktekkan oleh Muhammad Ilyas dan akhirnya dalam waktu 3 tahun dia bisa hafal 30 juz dan mungkin siap dites dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian saya bertanya kepada beliau, baik Ustaz Ilyas, seandainya strategi yang antum lakukan itu diterapkan kepada semua, apakah memungkinkan mereka bisa hafal seperti itu? Ya sangat mungkin. Bisa, itu bisa. Karena memang tidak menerapkan strategi itulah akhirnya berbeda-beda hasilnya. Nah, maka harapan saya dengan diterapkan strategi ini, nanti kalau kita sudah itu tidak hanya satu orang yang telah hafal Al-Quran yang juz, tapi seluruh dari wisudawan itu sudah hafal 30 juz, mungkin itu harapan. Kebanyakan santri-santri itu bingung. Apalagi kalau sudah dapat 5 juz, yang saya murojaah yang mana? Rata-rata bingung. Pagi itu saya lakukan apa? Kemudian pada waktu setoran yang siang itu saya lakukan apa? Sore lakukan apa? Malam lakukan apa? Bingung. Nah, dan kemudian muhafiznya dalam memberikan arahan juga beda-beda. Nah, dari sinilah kita memperbaiki diri, kita akan samakan. Muhafiznya mengarahkan sama, arahannya sama, dan strategi yang kita gunakan juga sama. Kita akan sosialisasikan di sini strategi yang sudah diterapkan oleh Ustaz Ilyas, dan itu adalah yang sudah dilakukan oleh Ustaz Fikri juga sama di pagi dua. Jadi ini akan sosialisasi dan ini juga berhasil juga sama 3 tahun dan sudah berani langsung berani disimak 30. Nah, kalau aku nggak pakai ini nanti bingung paginya ngapain, siangnya ngapain, sorenya ngapain, malamnya ngapain. Maka yang paling mengerikan, yang saya sangat saya harus mengurus beda, dia dari luar sudah dapat lebih daripada 5 juz, kemudian sampai sini 1 tahun kemudian malah jadi hilang. Ini karena strategi 5 juz itu tidak lancar. Ini gara-gara salah strategi. Nah, inilah hari ini kita akan perhatikan, kita akan jelaskan bagaimana strategi teknik menghafal Al-Quran yang benar. Ya, teknik menghafal Al-Quran yang benar. Kita langsung kita langsung dengarkan penjelasannya dari yang telah mempraktikkan. Jadi itu kita Ilyas dan juga nanti akan diperkuat juga oleh bagian tahfidz Ustaz Fikri yang memang sudah melaksanakan strategi ini. Nah, itu. Kira gitu karena Ustaz Ilyas itu kesini dalam keadaan dia tidak punya hafalan kecuali 3 dan 3 pun tidak ada yang lancar. Tidak ada yang lancar. Jadi SMP luar yang tidak ada pondoknya. Jadi SMP biasa luar, kemudian masuk sini langsung aliyah salah satu, dan kemudian akhirnya dia menghafal dengan strategi yang ini, maka akhirnya alhamdulillah tahun ketiga selesai. Saya kira itu kita akan segera mulai penjelasan kepada dengan Ustaz Ilyas. Coba Ustaz Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilyas Abdul Rahman. Alhamdulillah kemarin saya aliyah di pondok ini, Pondok Tahfidz Quran Al-Syar'i.
Mungkin biografi dari diri saya dulu. Ya, saya dulu sebenarnya tidak ada cita-cita untuk masuk pondok sebelumnya. Jadi saya ketika kelas 3 SMP di luar yang tidak ada basic menghafal, saya itu sebenarnya dulu bercita-cita untuk masuk sekolah menengah seni rupa. Jadi sekolah seni. Dan memang karena saya banyak teman dari anak-anak seni, di situ di kelas SMP tahun ketiga itu saya banyak belajar menggambar. Ketika saya menyampaikan ke orang tua saya tidak ridho karena takut saya tidak bisa mengenai pergaulan di situ. Tetapi orang tua saya juga tidak mengarahkan saya ke pondok. Jadi suatu saat waktu itu antum tahu acara habis KCDI, ya, tiba-tiba ya saya ada keinginan nonton, dan waktu itu yang jadi pesertanya Naja, tahu Naja? Yang beliau divonis lumpuh kota. Jadi lumpuh kota ini sampai beliau itu tidak bisa memerintahkan tangannya untuk bergerak. Jadi kita kan bisa bergerak, makan, mengambil sesuatu karena ada perintah dari kota. Tapi beliau nggak bisa, lumpuh kota, memakai kursi roda, tetapi masya Allahnya beliau hafalannya mungkin. Bahkan sampai nomor ayatnya, halamannya dan sebagainya. Di situ momen itu saya nangis. Nah, qadarullah masyafa'an itu seperti menjadi hidayah buat saya. Jadi saya rasa bahwa seorang yang dalam dunia medis divonis lumpuh kota, yang bahkan tidak bisa memerintahkan tubuhnya untuk berbuat sesuatu, tapi Allah karuniakan bisa menghafal Al-Quran dengan begitu lancarnya. Dan waktu itu saya malu, merasa minder gitu. Kok yang saya alami secara medis Allah takdirkan, ya alhamdulillah sempurna secara medis, walaupun penciptaan Allah semuanya sempurna. Tapi kan ini dalam pandangan medis beliau divonis lumpuh kota. Akhirnya saya di situ punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Itu di kelas 3 SMP saya sempat mencari ustaz. Akhirnya di situ setoran. Itu karena saya dari SD sampai SMP itu hanya tahfidz itu paling hanya Senin dan Kamis, dan itu nggak ada wajib satu halaman, paling 3 ayat. Jadi dari SD sampai SMP hanya juz 28, 29, 30, dan itu pun tidak ada lancar. Hanya singkat cerita saya masuk ke sini, saya itu pekan pertama itu langsung istilahnya minder juga. Ternyata ya, dari SMP kaget saya, udah banyak yang udah selesai sekolah. Ada yang dari angkatan saya waktu itu 17 juz, 10 juz, dan saya waktu itu hanya mulai 3 juz. Paling sedikit di atas saya 4 juz, 5 juz. Itu minggu pertama saya kayak rasa, kayaknya saya gak cocok di pondok. Udah pengen keluar pikiran saya. Dan itu wajar. Mungkin ketika masuk banyak temennya yang kelihatan sudah lancar bacaannya, membawa hafalan, dan di situ mentalnya memang diuji. Dan saya pun mengalami ini. Tapi saya berpikir bahwa saya ini mondok karena keinginan saya sendiri. Makanya kita harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Tidak mungkin ketika kita sudah berkeinginan mondok, kemudian tiba-tiba di tengah jalan karena hanya kita belum terbiasa dengan lingkungan pondok, hanya kita nggak betah terus keluar. Nah, akhirnya di situ saya punya motivasi. Saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwa hafalan saya paling sedikit, sehingga usaha saya harus lebih banyak daripada yang lain. Di situ saya mulai menghafal di kelas 1 semester pertama. Yang saya tahu dulu itu belum ada metode, jadi satu tahun selesai sekolah ziyadah 30 juz. Itu yang saya tahu. Kemudian di akhir semester 1 ada ujian 2 juz untuk perulangan. Di situ ada juz 1 dan juz 2. Dan ternyata itu melancarkan lagi. Melancarkan lagi. Dan ternyata ketika kita ziyadah saja itu ternyata berat. Kok misalnya dia pengen 1 tahun ziyadah, nanti 2 tahunnya mau jalan, itu akan merasa berat. Karena kita tidak mengingat hafalan yang kita hafal setiap hari. Nanti akan merasa menghafal seperti hafalan baru.
masuk, alhamdulillah di situ saya mendapatkan muhafid yang satu pondok juga dari Ustaz Fiti dari Bandung Barat, Ustaz Alfani. Nah di situ saya di stop tidak boleh menghafal, jadi harus mengulang hafalan dari juz 1. Hanya saya seorang kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan untuk mengembalikan 9 juz 7 lembar. Waktu itu sudah 9 juz 7 lembar. Nah akhirnya setelah itu 3 bulan terus saya nambah 1 juz 10. Tapi sebelumnya di juz 1 sampai 5 saya pelajaran. Nah di sini mungkin tahun ini tidak dijalankan lagi setelah libur COVID itu. Jadi harus ada pelajaran. Jadi ujian setiap trimatan 5 juz. Di situ saya ujian juz 1 sampai 5 disimak kurang lebih 5 orang. Ini biografi saya dulu. Kemudian dan seterusnya ujian 5 juz. Terus gimana strategi saya dalam menghafal itu seperti apa? Nah, ketika kita menghafal, kalau metode dari saya itu selalu melatih fokus. Menghafal Al-Quran harus senantiasa melatih fokus. Yang pertama adalah untuk menghafal uji kemampuan diri kita. Jadi untuk satu halaman itu kira-kira butuh berapa menit? Uji setiap diri sendiri untuk menghafal satu halaman itu butuh berapa menit? Jika sudah kita mempunyai patokan mungkin ada 30 menit, 45 menit, atau 1 jam, atau lebih dari itu, mulailah latihan fokus di situ. Misalnya waktu itu masih ada waktu buka, mulai jam 8 masuk. Target saya satu halaman 30 menit. Jam 8 fokus biasa. Jamnya mulai kita menghafal, latihan fokus. Nah ketika mendapat atau 15 menit kok kita belum dapat setengah halaman atau bahkan seperempatnya aja enggak, berarti kita sedang tidak fokus. Aku lagi fokusnya. Pokoknya di waktu itu menghafal itu sudah fokus menghafal, jangan pikirkan yang lainnya. Dan sebelumnya biasanya sebelum menghafal bisa dibaca dulu halaman itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang penting jangan sampai ada kesalahan harokat panjang pendek, itu untuk meminimalisir. Dibaca dulu atau mungkin dibacakan ke ustadznya dulu, seperti itu. Itu menghafalnya dan dengan posisi tegak, jangan tendetan, jangan tendetan. Kalau saya biasanya Quran itu halaman yang saya hafal itu saya fokus. Jadi mata saya fokus ke halaman yang saya hafal. Ya, jadi melatih fokus. Tetapi fokus ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang dia harus menghadap tembok, ini opsional. Kalau saya seperti itu, barangkali bisa diterapkan. Saya itu saya menghadap ke satu halaman itu. Ya, dan caranya ya menghafal 1 ayat, dapat bisa dilupai, tambah 1 ayat, ulangi dari atas, terus seperti itu. Nanti setengah halaman, ulangi lagi. Nah, ketika sudah mendapat 1 halaman, kurang lebih distorkan 3 kali ke teman sebelum nanti distorkan ke ustadznya. Nah, di sini memang dilatih untuk tidak berbiasa bermudah-mudahan dalam kesalahan. Yang salah itu adalah ketika dalam 1 halaman salah 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetapi lanjut ziyadah. Ini akan berpengaruh sekali ketika sudah memiliki hafalan, nanti hafalannya akan tidak kuat. Nah, saya membiasakan itu jangan sampai salah. Ketika salah, nah ini yang saya jalan juga membawa pensil. Setiap halakoh untuk tahfidz itu selalu membawa pensilnya. Karena nanti ketika ada salah biar bisa ditandai misalnya, ditandai. Kalau nanti diulang ya sudah diulang. Itu kalau menghafal saya hanya seperti itu. Tidak ada metode khusus, hanya perlu fokus. Nah kalau waktunya dulu saya paling baik adalah duha karena pagi saya itu sunai. Nanti saya jelaskan kenapa beda pola dengan sekarang. Yaitu untuk menghafal. Terus bagaimana dulu pola saya dalam 4 halaman itu gimana saya mengaturnya. Kalau pola saya dulu pagi itu sunai, karena dulu halaman pagi itu kan 1,5 jam kurang lebih. Jadi saya membaca 1 juz, kemudian teman 1 juz, dan itu urut dari juz 1 dan seterusnya, juz 2, juz 3. Jadi meroni hafal. Kemudian di duha saya itu menghafal. Duha saya menghafal, sore
siang nanti ada tes murojaah. Nah, jadi yang di murojaah hari kemarin, misal kemarin murojaah juz 1, 2 dan 3. Besoknya siangnya ditanya Ustaz, kemarin murojaah juz berapa? Juz 1, 2, 3 dites. Nah, dites kalau lulus, nah berarti baru sorenya ziyadah. Ini sore ziyadah, malamnya murojaah pagi. Nah, polanya sama dengan yang sekarang, tapi hanya beda penempatannya. Kalau yang sekarang itu kan pagi apa? Pagi tes murojaah atau nanti bisa juga ziyadah. Kemudian siang sunai minimal setengah juz, sore bisa ziyadah atau talaki, malamnya murojaah. Nah, kurang lebih seperti itu. Polanya tapi seperti itu. Jadi menjaga hafalan itu gimana? Kalau sudah misalnya 5 juz, kalau bisa ya setiap hari itu diulang 5 juz, atau jangan sampai kurang dari 3 juz. Itu patokannya. Sehingga dalam kurun waktu 2 hari yang hafalan 5 juz itu sudah tenang. Nah, gimana ini caranya? Dengan 2 juz lama dan 3 juz baru. Nah, misal juz 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Jadi hari ini juz 30, 29, 3, 4, 5. Ulangi lagi, juz 30, 29, 3, 4, 5. Murojaah. Besoknya berarti juz apa? Palingnya juz 1, 2, 3, 4, 5. Nah, besoknya lagi 30, 29, 30, 29, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi kita harus punya klasifikasi hafalan. Ini hafalan lama, hafalan pertengahan dan hafalan baru. Hafalan baru ini kenapa jumlahnya lebih banyak? Karena dia bisa diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu nggak bisa dia suruh makan sendiri, minum sendiri, nanti pup sendiri, tidak bisa. Dia harus diurusi dengan lebih ekstra daripada anak-anak yang sudah 5 tahun. Nah, itulah perumpamaan hafalan lama yang kuat dengan hafalan yang baru, seperti itu. Jadi konsentrasi kepada hafalan baru harus lebih banyak. Jadi polanya seperti itu. Tadi pagi harus ada tes murojaah. Ya, jadi akan ditanya setiap nanti pagi murojaahnya kemarin juz berapa aja. Jadi harus jalan. Mungkin banyak yang mengeluhkan, kok harus 5 juz, harus sekian juz. Itu kenapa? Ya karena mengikat hafalan harus senantiasa diikat. Kita ketika dalam suatu kajian ada yang menanyakan kepada Imam Masjidil Haram Syekh Yasir Abdul Sari itu bagaimana cara mengikat hafalan. Nah, beliau menjawab sebagaimana beliau pernah bertanya kepada gurunya Syekh Ibrahim Al-Akhdar, salah satu ahli qiraat terkemuka di Madinah, yaitu bersandarnya dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh Nabi Musa al-Asy'ari. Nabi SAW berkata, "Ta'ahad hadha al-Qur'an walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan min al-ibli fi waqtiha." Muttafaqun alaih. Perhatikan ini. Ta'ahad hadha al-Qur'an. Itu kita suruh berkomitmen dengan Al-Qur'an. Apalagi untuk seorang hafal Al-Quran harus punya bacaan sekian juz yang harus diulang dalam setiap harinya. Dan faedah di sini yang menyampaikan adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, dia menjelaskan bahwa penghafal Al-Quran hendaknya dia punya bacaan setiap harinya yang akan diulang-ulang. Nah, kalau 1 juz berarti dalam 30 hari. Kalau 2 juz dalam 15 hari. Kalau 3 juz dalam 15 hari, dan seterusnya. Mungkin ada yang sepekan, ada yang 3 hari. Yaitu ta'ahad hadal Quran. Karena apa? Ini Nabi Muhammad sampai bersumpah ini, qala inna nafsu Muhammadin biyadihi, dan sungguh jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, bahwa hafalan Al-Quran itu lebih cepat bilangnya daripada unta yang ditambatkan, unta yang diikat. Jadi ibaratnya ada unta yang diikat di kandang pasir,
hafalan Al-Quran itu lebih cepat bilangnya daripada kita tadi. Oleh karena itu harus ada bacaan yang diulang. Dan kami di sini mengarahkan ya yang itu usahakan ketika hafalannya masih 3 juz, 5 juz, kalau bisa diulang setiap hari. Nah, apalagi nanti yang hafalannya 15 juz ke atas, itu harus paham cara rolling hafalan, bagaimana murojaah itu. Yang cara tadi membagi hafalan yang lama 2 juz dan yang baru 3 juz, terus berusaha seperti itu. Sehingga dalam mungkin 1 pekan, dalam 5 hari hafalan itu terulang seperti itu. Nah, itu kurang lebih caranya. Nah, kemudian itu murojaah fardhi. Nah, itu bisa nanti juga dengan sunai. Ini jangan lupa juga sunai, karena saya dulu juga terus melakukan ini. Jadi hafalan yang kita simakkan ke teman dengan cara temannya juga menyimaknya sama, jangan dibilang main. Nah, ini akan membantu. Bahkan bisa 3 kali lipat lebih kuat daripada kita murojaah sendiri. Karena kadang kita itu murojaah sendiri itu merasa sudah benar hafalannya. Itu saya sering dulu. Misal dalam Quran Yusuf, surat Yusuf, walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Nah, saya itu menghafalnya walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Salah. Mungkin ketika saya hanya mengambilkan murojaah sendiri, saya tidak akan tahu nih. Sampai nanti disimakkan ujian sama ustaznya mungkin baru tahu itu salah. Tapi ketika kita memanfaatkan sunnah di setiap hari dengan syarat, ini syaratnya temannya harus diperhatikan betul-betul dari harokatnya, panjang pendeknya, itu akan bermanfaat sekali. Itu. Dan saya itu sebenarnya banyak di salah hafal. Misal wala yakunana bimatsalin illa jinnaka bil haqqi, sama hafalnya wala yakunana bimithli. Itu salah. Jadi harus sering-sering sunnah. Itu fungsi daripada sunnah. Makanya aku berangkatkan sunnah bersama teman. Kemudian kedua lagi ada murojaah sendiri, kemudian murojaah bersama teman. Dan ini sama menerapkan 2 model, yaitu dengan sunai 1 juz dengan juga mudarosah namanya. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya, mudarosah itu 1 juz untuk 2 orang. Nah, kalau ini mungkin di juz yang sudah kuat hafalannya, misal juz 1 berdua, sama-sama untuk mushaf. Kemudian saya misal dari alif lam mim di bawah, kemudian teman saya nanti innal ladzina kafaru sawa'un di bawah, kemudian saya lagi terus sampai selesai 1 juz. Nah, nanti ketika salah satu temannya lupa, misal saya lupa, maka teman saya wajib mengingatkan. Nah, ketika dua-duanya lupa, maka baru buka Al-Quran. Nah, ini nanti kita dari kosannya di sini, yaitu mudarosah yang saya terapkan juga. Jadi bisa biar gak bosan, bisa sunai setengah juz, 1 juz, atau dengan mudarosah. Nah, kemudian ada tadi yang selanjutnya kita bahas adalah tes murojaah. Ini tes murojaah. Jadi hafalan yang di murojaah kemarin dites. Yaitu biasanya saya mendapatkan soal itu ya sebelah kiri bawah, sehingga kita dalam menghafal itu perlu dicermati juga, jangan sampai ada hafalan mulut. Tapi ketika kita mendapat soal, itu kita harus tahu posisinya ini sebelah kiri bawah. Berarti nanti bukan sebelah kanannya apa. Jadi di situ dilatih dengan ketika murojaah sendiri. Kalau saya biasanya melatihnya di bawah sambil saya bayangkan. Jadi ketika kita ngaji itu, misalnya dari kata wasallallahu alaihi nah, kita bayangkan, oh ini kanan sampai bawah, kiri, terus seperti itu. Itu dengan membayangkan. Atau tipsnya dengan 1 min, 1 plus, kita juga menerapkan itu. Supaya kita tahu ketika mendapat soal, itu nanti bisa membayangkan terus. Dan ini saya ulang-ulang ketika di tes itu, biasakan ketika mendapat soal dari ta'awud, kemudian diulangi dulu soalnya, sampai ada habis, baru melanjutkan. Nah, itu dengan tes murojaah. Dan ini akan bermanfaat sekali ketika mungkin nanti ditunjuk lomba, bisa nanti ya, pelatihan tes murojaah. Dan terakhir, saya malam itu pasti murojaah sendiri. Ini murojaah sendiri untuk menuntut apa namanya
menyelesaikan tanggungan pekerjaan di hari itu. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Ya mungkin itu metode dari saya. Dan ketika saya ditanya bisa nggak ini diterapkan ke seluruh santri, saya bilang bisa karena saya di sini dari nol, jadi nggak tahu apa-apa, nggak tahu cara menghafal, nggak tahu cara murojaah. Semuanya saya dapatkan, alhamdulillah mendapatkan semuanya di sini. Trik-triknya dari ustaz-ustaz saya. Nah, oleh karena itu antum yang sudah dibuatkan racikan ini, ya, antum ibaratnya itu sudah dari bibitnya ditanam, disiram setiap hari, panen, kemudian sudah dicuci, dimasak, ini sudah dihidangkan antum tinggal makan. Kalau saya dulu bingung, nggak tahu di sini mau apa ya. Nah, antum sekarang sudah makanannya itu sudah ada di meja. Antum tinggal mau makan atau enggak? Ya, seperti ya. Jadi tinggal antum mau makan atau enggak? Antum sudah ada di meja. Antum coba dulu makan. Ya kalau ini seperti awal di atau mungkin prihatin makannya mungkin beda dengan di rumah, dengan ayam dan sebagainya. Nah, ketika sudah sampai di sini sudah kami rumuskan cara-caranya, dan atau tinggal melahapnya, mencoba pelan-pelan dan pasti nanti di tengah jalan kita akan banyak evaluasi. Tapi tugas kami di sini adalah menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas. Ini sebenarnya acara kita ini so ya lebih pada bincang-bincang. Saya mau tanya dulu ya. Jadi semua penjelasan ini sudah pada paham atau belum? Paham apa apa poin-poin yang disampaikan oleh Ustaz Ilyas sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran itu apa yang harus dilakukan? Nah, coba apa hal yang harus dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran supaya sukses sebagaimana diceritakan oleh Ustaz Ilyas? Apa poin pertama, kedua, ketiga? Atau yang paling penting mungkin nggak mau tahu? Mengatur waktu dalam satu hari untuk fokus pada Al-Quran dari segi menghafal, bacaan dan juga sekalian untuk menghindari salah baca pada saat proses menghafal. Oh ya. Paham apa tadi? Jadi apa tadi bilang ini? Apa yang paling penting dalam menghafal Al-Quran tadi? Saat mengatur waktu, Iya. ada 24 jam dalam sehari, mulai dari proses menghafalnya dan cara-cara membacaannya dan dari cara menghafal bacaan dan juga metode-metode semangat Ya. yang berubah dari Ya. semangat satu khusus dan juga muhadasah dan yang dimana sangat penting untuk menghindari salah baca dalam menghafal. Ya, terima kasih. Telah. Gimana Ustaz? Jadi beliau kalau ini kan ada sudah dapat berapa juz sekarang? 20. Ya. Nah, jadi sekarang sudah punya 20 juz. Nah, kalau orang sudah punya 20 juz, yang paling penting adalah kata beliau adalah tadi manajemen waktu. Karena kalau 20 juz itu bagaimana nambah, bagaimana murojaah, itu yang dipikir. Maka akhirnya yang dia pikirkan pertama adalah yaitu bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Murojaah 5 juz ini harus berjalan, gitu ya. 5 juz harus berjalan, tapi juga harus nambah. Maka yang penting betul-betul bisa manage waktu. Jadi kalau orang itu
yang sudah punya hafalan, apalagi sampai 20, misalkan baru 5 saja, 5, 10, paling 20, itu sebenarnya dia harus betul-betul tugas wajibnya harus paham. Tugas wajibnya itu murojaah 5 juz. Kemudian setelah itu dia nambah. Begitu kira-kira ya, atau gimana ya? Kalau orang sudah punya hafalan 20 juz, apa yang harus dilakukan? Itu harus Tugas pertama apa yang diingat? saya 5 juz. Yang pertama 5 juznya dulu yang menjadi pikiran ya. Saya harus bisa murojaah 5 juz. Ya. Terus habis itu, Nah ini apa kemudian jangan sampai nambah dulu, kecuali kita yakin itu hafalan yang 5 juz ini selalu kita ulang-ulang. Jadi lebih ke latih fokus juga. Saya lebih sering misal. Jadi misal pagi murojaah, saya waktu itu hanya fokus apa yang saya murojaah pagi. Kemudian duha saya menghafal sesuai targetnya. Pagi sunaya. oh pagi sunaya. Iya, betul. Sunaya dapat berapa juz kalau pagi? 1 juz. Oh, 1 juz ya. Kalau pagi sunaya 1 juz Ustaz. Bisa nggak kita ini kan cuma 1 jam ya kita? Apakah bisa sunaya 1 juz itu? Kalau sunaya 1 juz kayaknya kurang ya waktunya ya. Karena kalau dulu 1,5 jam. Ya kalau dulu kita itu kalau pagi itu jam 5 sampai setengah 7 ya. Jam 5 sampai setengah 7. Kalau sekarang kita ini kan setengah 6 sampai setengah 7. Cuma 1 jam. Kalau zaman dulu kita habis sholat subuh langsung tidak ada tidak ada pelajaran yang lain. Saya waktunya juga jam 4 sudah subuh. Kalau sekarang jam setengah 5 baru subuh, sehingga sholatnya jam 5. Ya, kalau waktu itu kan jam 4 sudah subuh ya kan, sehingga jam 5 itu sudah mulai bisa murojaah. Jadi kalau pagi itu wajib sunahiyah minimal setengah juz, tapi harusnya 1 juz. Dan alhamdulillah beliau bisa 1 juz membaca dan 1 juz mendengar dari teman. Nah terus ziyadahnya apa? Itu duha. Kan dulu ada duha. Oh iya, ini ziyadahnya ada barunya beliau pada waktu duha. Kenapa beliau bisa waktu duha nambah? Kenapa? Karena beliau masuk namanya tim ceki. Tim ceki. Itu jaish Qirul Quran, Jaisul Quran, pasukan Al-Quran. Jadi ada beberapa orang yang kita bebaskan nggak usah pelajaran, tapi dia kalau jam 8 dia di masjid dan menghafal Al-Quran. Sehingga dia paginya itu murni untuk murojaah, jam 8 kemudian nambah sampai jam berapa? Biasanya Sampai itu. pokoknya saya dapat kira-kira 3 halaman. Nanti sisanya saya langsung murojaah. Oh, dapat 3 halaman. Jadi pagi itu jam 8 dapat 3 halaman sampai jam berapa ya? Kurang lebih Jam 10. 10. Jam 8 sampai jam 10 dapat 3 halaman baru. Kemudian stopkannya kapan? Sore. Sore. Jadi nanti menghafal, kalau hafalan baru itu ziyadah. Saya ikat lagi itu biasanya antara azan dan iqamah, saya memanfaatkan. Jadi misal sudah duha tadi dapat, nanti zuhur sambil menunggu iqamah yang diulang itu tadi pagi. Begitupun nanti asar saya gunakan untuk mengulang lagi setelah asar. Jadi kan antum jam 10, jam 8 sampai 10 tadi menghafal baru. Oke. Terus habis itu istirahat jam 10 sampai jam 12. Itu ya bisa kalau masih murojaah 1 juz kalau Murojaah lagi. Iya. Kan pagi sudah murojaah sunahnya 1 juz. Kemudian murojaah lagi dapat berapa juz kira-kira? paling 1 juz 1 juz. Berarti sehari ini sudah dapat 2 juz untuk murojaah. Masih kurang 3 juz apa yang untuk murojaah 3 juz yang lain? Biasanya itu nanti di waktu tidur siang saya korbankan juga untuk itu. Siang, tidur. Iya. Dapat berapa? Paling nanti 1 juz terus nanti Juz.
malam dapat 2. Berarti ini murojaahnya 5 juz itu terbagi dalam beberapa waktu. Pertama tadi apa? Subuh, murojaah sunariah. Kemudian jam 10 dapat 1 juz. Kemudian baca dulu dapat 1 juz dan 3. Terus malam 2. Baca apa? Untuk setoran kemudian setelah setoran yang baru baru. yang 2. Oh, yang 2 yang jam 8 sampai jam 10 itu dapat 3 halaman langsung sepakat di sore. sore baca asar. Masya Allah, ini cara manajemen waktunya, cara mengatur waktunya subhanallah. Nah, kalau sehari dapat 3 halaman, berarti 3 kali. Ya, makanya nanti kita ini akan pilih lagi orang-orang yang potensial, kita akan jadikan JQ lagi, Jaisun Quran. Dia dibebaskan dari apa namanya pelajaran. Boleh nanti di mesinnya ada Solhin atau mana lagi? Ya, atau nanti di Solhin ada 5 mungkin, atau ada 10. Berarti ada 15 orang Jaisun Quran pasukan Quran. Nanti kita akan pilihkan atau kemudian mendaftar. Boleh mendaftar ya, boleh mendaftar. Yang ingin masuk dalam Jaisun Quran. Nah, itu kira-kira memanfaatkan waktunya kayak seperti ini. Kalau pagi ini jam 8 sampai 10 ini, terus ini baca subuhnya ini. Jadi Jaisun Quran itu bukan untuk bermalas-malasan. Wah, saya sudah ikut pelajaran bermalas-malasan. Akhirnya itu bagus lah. Baik, ini pengalaman beliau. Terus mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman santri saya. Itu tadi kan yang sudah hafalannya banyak, Ustaz. Kalau misalkan yang antum pada waktu awal-awal ketika antum itu tahsin dulu apa enggak? Antum dulu ditahsin dulu apa sudah? Ya, sekolah ke saat ini saya itu 29 sama 30 sama 1 ribu kan? Oke. Tahsin. Iya, sama. Jadi pokoknya awal pertama kali masuk itu langsung apa atau tahsin dulu? Waktu itu saya kita satu yang apa sekali saya apa? Oh, berarti lulus tahsin. Kalau yang lulus tahsin boleh yang ngapal. Tapi kalau cuma tak kabarnya dong. Iya. Oh, terus saya bilang gimana? Sudah apa? Dan apa saja ya? Ini berarti lulus tahsin ini. Gak ada yang lulus tahsin, ada yang tak lulus tahsin dulu. Ya, baik. Jadi gini, ini untuk panduan untuk arahan yang masih baru-baru ya. Kalau yang bacaannya belum bagus ya harus tahsin dulu. Tahsin artinya membetulkan bacaannya supaya benar. Ya, kalau membaca misalkan ihdinas siratal mustaqim syirat. Nah ini pasti belum betul. Itu dia mengganti stop dengan sya. Kali ini sudah betul berarti ihdinas siratal sudah begitu berarti sudah langsung hafal. Jadi kalau yang belum lulus tahsinnya kira-kira apa Ustaz? Harus apa? Harus tahsin dulu ya. Itu saja. Atau gimana? Coba aku terangkan bagi yang belum lulus tahsin. Baik, untuk mungkin bagi yang belum lulus tahsin atau yang masih belajar ya, yang di MSA masih ada tahsinnya. Anak-anak, halo, jangan tidur, ayo, jangan tidur lagi, nggak ingat saya di sini. Yang masih tahsin, jadi pelan-pelan ya, jadi langsung apa namanya ngomong, dengerin Ustaz ya, saya menjelaskan seperti halnya ini. Ustaznya menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, aku ini kayak enggak terus
Nah, itu kan nggak boleh, ya. Bacanya jadi kalau A ya A, U ya U, Du ya Du. Biasanya kalau orang Jawa asli kadang harus menghilangkan pedoknya, ya nggak? Sirotol latina ngamta lain, betul nggak? Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kami ingin menunjukkan pondok kita. Jadi selain taksinya bagus, hafalannya juga bagus. Jadi usahakan nanti pelan-pelan ya, pokoknya didengerin ketika saya menjelaskan dari apa harokatnya, dari gunanya, dari apa namanya padahalnya segala macamnya. Jadi agar antum nanti kedepannya bagus. Alhamdulillah ada beberapa anak kelas 1 juga ya, yang sudah sesuai kriteria kita, jadi sudah dibolehkan menghafal baru itu, jadi sudah bisa masuk ke menghafal ini. Jadi saya masih jelaskan permasalahan yang sering dialami oleh teman-teman santri-santri itu. Dulu itu seringnya hanya ngejar setoran hafalan baru. Akhirnya apa? Setelah selesai juz 30 juz ya, bukan juz 30. Selesai 30 juz ya, itu hilang semua. Hilang semua. Orang sering nempel. Padahal sudah 3 tahun di sini gitu. Ya ada sih yang nempel cuma 2 juz. Biasanya yang nempel tuh juz 30, juz 29. Itu pun nggak nempel-nempel banget. Kalau diikutkan lomba masih kalah. Walaupun musuhnya itu lulusan SD apa anak-anak TK itu yang bacanya tetap kalah, sehingga ini sudah hafal 30 juz, tapi lomba juz 30 tetap kalah dengan SD. Nah, ini jadi bagaimana? Menurut antum harusnya bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan supaya nggak seperti itu? Ya, oke. Ya. Jadi perlu terus ditekankan. Mungkin kan gini, itu hampir sama seperti antum ketika masuk sini, kemudian langsung hafal 9 juz. Tapi setelah sampai 9 juz itu sudah berapa bulan? Kurang lebih 6 bulan pertama. 6 bulan pertama, 6 bulan pertama dapat 9 juz. Apakah 9 juz itu bisa disimak? Nggak bisa sampai. Sudah setengah tahun, suwe setengah tahun. Setengah tahun, berarti setengah tahun untuk 9. Itu berarti 1 bulannya berapa? 1 ya, 1 koma sedikit. 1 bulan ini 1 koma. Padahal dia hanya ngejar ziyadah toh. Dan ternyata apa yang terjadi, sudah setengah tahun hanya dapat 9 dan tidak bisa disimak. Gak ada yang lainnya. Ini berarti salah strategi. Akhirnya setelah itu apa akhirnya? Apa? Disuruh ulangi dari awal. Iya, berarti salah strategi. Terus kemudian disuruh gimana? Setelah itu baru tahu untuk lulus 1 juz itu harus kasih dulu 1 juz itu dan dites kurang lebih 3 soal. Ya, jadi intinya orang kalau mau naik ke juz berikutnya harus juz misalkan dari juz 1 menuju juz 2. Maka juz 1 ini harus sudah lancar dulu baru boleh naik juz 2. Kemudian juz 2 1 2 lancar boleh naik ke 3. Begitu harusnya. Nanti kalau sudah 5 itu lajnah terus tes-tesan 1 bulan 5 juz. Nah, itu nanti akan menyebabkan yang dilewati semuanya apa. Dan apa yang terjadi dalam hati itu nggak ada rasa tidak, kemudian nggak ada pusing. Biasanya pusing itu datang tuh begini. Saya ingin nambah apa ya? Misalkan sudah dapat 9 juz ya, mau menuju 9 ke 10, tapi dalam pikirannya dia tuh, tapi di 1 sampai 9 nggak ada yang lancar. Nah, di tengah-tengah menghafal dalam keadaan bingung, dia nambah. Hatinya pindah, dia juga bingung memikirkan hafalan yang sudah lewat, nggak ada yang lancar. Dia juga memikirkan hafalan yang seterusnya. Tidak tahu ini lancar apa enggak juga nggak ngerti. Jadi perasaan bingung inilah yang menyebabkan nggak maju-maju, nggak ada yang lancar,
misalkan orang-orang yang baru. Ini kalau yang lama kan dia harus mengulang 5 juz gitu. Kalau yang belum punya hafalan bagaimana? Apa yang diulang? Masih kasih. Jadi apabila apa namanya masuk ke dalam SMA baru bisa harus akhirnya baru gitu kan baru masuk. Nah, misalkan yang kalian kejar yang pertama adalah tahsinnya yang bagus. Tahsinnya yang bagus. Terkadang orang susah menghafal karena tahsinnya juga kurang bagus. Bacanya juga kurang bagus. Jadi yang perlu ditekankan ketika masih baru tahsinnya yang Iya, kalau dia mau tahsin terus, kan tahsin itu kan sama ustaz dibimbing. Nah terus dalam waktu menunggu gilirannya ada 8 orang, ya kan? Orang pertama lagi antrian. Nah yang 7 orang itu ngapain aja? Assalamualaikum. Nah, ketika apa namanya sedang menunggu, usahakan kita tuh tertanam dalam diri kita mandiri. Jadi kita membaca Quran ataupun menabung boleh. Tapi menabung dalam artian menabung itu maksudnya menghafal, tapi dikontrol oleh muhafid. Jadi jangan sampai nanti ketika dia menghafal salah dari segi bacaannya, salah tajwidnya. Iya, jadi kalau belum menghafal, banyakin baca sendiri. Walaupun mungkin masih salah-salah juga ya, tapi intinya baca. Sama targetnya udah 5 juz juga sama. Jadi yang itu misalkan yang belum menghafal itu, yang belum menghafal, dia udah baca aja 1, 30, 29, 1, 2, 3. Semakin nanti sudah sering membacanya, semakin nanti paham. Oh, mana itu paling atas. Kemudian kulikan secara modal itu paling atas. Oh, dalam man aslama wajhahu lillahi itu paling bawah. Itu karena sering dibuka dan sering dibaca. Makanya itu yang belum menghafal banyakin baca, banyakin qiraah. Ya, banyakin qiraah. Gitu. Oke, itu saya kira jadi saya ingin sampaikan di sini yang saya hasilkan di sini satu tentang motivasi. Jadi motivasi menghafal Al-Quran harus orang semangat menghafal Al-Quran. Yang kedua, tahu strateginya menghafal Al-Quran. Orang semangat tapi tidak punya strategi itu nanti akan tidak begitu menghasilkan. Punya strategi tapi tidak ada semangat dan jalan ke dalam. Nah kita tadi sudah dapat materi dari Ustaz Ilyas. Jadi semangat itu muncul setelah melihat siapa namanya Naja apa? Pokoknya yang ada di TV itu, di ada apa nih? Hafid. Nah, Hafid yang biasanya bulan apa ya biasanya? Bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Ada orang namanya Naja itu gimana tadi Ustaz? Lumpuh otak, tapi ternyata bisa menghafal Al-Quran. Subhanallah. Makanya dengan Al-Quran itu, kalau caranya benar, semangatnya bagus, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Bahal bil mudahir, walaupun yasar Al-Quran dan zikri, bahal bil mudahir. Ada semangat dan caranya benar, insya Allah. Nah, itu apalagi aku nggak ada yang mau otaknya, insya Allah bisa. Jadi ini kenapa kita ini tidak menghasilkan banyak? Karena kurangnya murojaah, karena malasnya, karena banyak orang itu diharapkan sebulan saja. Tidak ngerti padahal dia harus membaca 5 juz. Padahal baru sehari belum 1 juz sudah malas-malas. Ya bagaimana dia bisa sama 30 juz yang mungkin? Kalau belum 5 juz, saya dulu itu sehari 5 juz. Sehari 5 juz. Akhirnya 2,5 tahun saya selesai menghafal Al-Quran. Tapi akhirnya 3 tahun juga. Setelah 3 tahun baru bisa disimak 30 juz. Itu tapi sehari saya membaca 5 juz. Sehari 5 juz. Tapi kalau aku sehari membaca 1 juz 2 juz gitu,
alamat nanti itu 3 tahun nggak akan lancar, nggak akan lancar, nggak akan lancar. Jadi baik yang sudah menghafal atau yang belum menghafal, dia harus punya kegiatan kebiasaan membaca 5 juz. Baik, jadi semangatan itu, kemudian yang kedua strateginya. Nah sekarang kita langsung kepada Ustaz Fikri. Beliau akan menjelaskan kembali, menegaskan kembali apa yang dilakukan di dalam halaqah, mulai dari pagi, apa tadi, 4 kali itu, pagi, siang, sore, dan malam. Apa sih yang dilakukan bagi yang baru dan yang lama, bagi yang sudah punya hafalan atau yang belum punya hafalan, apa yang dia lakukan? Coba Ustaz dijelaskan satu-satu. Baik, insya Allah untuk program kami yang sudah kita tetapkan di Moros kita. Jadi kita perjelas kembali di halaqah apa ya? Apakah cuma mana? Ilmu atau tanpa ada tersebut? Nah, kita kembali perjelas kembali bahwasanya ketika halaqah pagi, semua halaqah tafsir ya ada yang namanya tes murojaah. Apa? Tes murojaah. Kemudian setelah selesai tes murojaah kemudian ziyadah. Tujuannya sudah tes murojaah itu artinya UHP menanyakan atau ngetes hafalan. Misalkan orang itu punya hafalan juz 1 sampai 5, itu dites berapa? Dites 2 soal, 2 soal. Bisa juz 2 dengan 3, bisa 1 dengan 4. Pokoknya terserah ustadznya. Ya, betul. Nah itu harus sudah dibaca 5 juz itu di hari kemarin. Gitu kan? Ya. Nah di halaqah ustadznya tinggal ngetes hafalannya. Makanya ustadznya nanti akan tanya, kemarin sudah murojaah juz berapa saja? Oh, dia bilang juz 30, 29, 1, 2, 3. Nah, itu nanti akan diteskan. Begitu saja. Jadi pagi dites hafalannya, terus habis itu satu-satu saja. Satu-satu ya. Satu-satu dipanggil. Kalau harapannya ada 9 ya satu-satu gitu ya. Oke. Ya siap, itu sudah siap orang itu harus dites. Sambil memberi tes murojaah juga. Ya. Ya. Jadi nanti ketika ada yang misal konfliknya lupa ataupun tidak tes, atau langsung lapor ke saya, ya langsung jawabin saya, Ustaz, saya tadi nggak dites ataupun apa namanya langsung datang ke kamar saya bilang ini, nggak belum ada di luar kantor langsung, ya bayangkan ya. Jadi ketika nanti pagi wajib ada tes murojaah, baru setelah tes murojaah ziyadah. Tujuannya apa ya Ustaz? Kok dites segala? Tujuannya apa? Biar kita nanti refleks ketika kita mendengar kesalahan ketika membaca, misal innalladzina kafaru sawa'un, harusnya kan malah innalladzina kafaru sawa'an. Nah, kita kan udah kuburan kan di situ. Kemudian nanti kita tunggu yang namanya tahu letak-letaknya. Yang misal ini, bati wa zaitun, letaknya di mana kan? Kiri. Nah, di kanan. Ada yang pakai Quran ini, Jawa, ada. Kalau di Quran, jangan pakai Quran Usmani semua ya. Nah, jadi di kanan. Nah, kayak itu salah satunya. Biar lebih kuat kepalanya. Nah, kemudian nanti di halaqah siang wajib sunnah ya. Wajib tadi yang pagi setelah dites apa? Nah, setelah dites murojaah selesai semuanya. Nah, kemudian yang mau ziyadah. Jadi ziyadah ini kemudian ada 4 kali waktu bisa. Yang sudah punya hafalan baru boleh disetorkan di pagi hari. Kalau sudah menghasilkan hafalan baru, mungkin kemarin sudah menghafal malam-malam atau apa, terus paginya ini tinggal mau menyetorkan setorkan aja. Gitu saja. Jadi tes murojaah itu untuk bisa kita kemarin itu ngapain aja murojaah enggak? Nah seperti itu. Jadi setiap halaqah harus memiliki minimal murojaah per hari. Kalau misal sehari kami habis tidak boleh ziyadah dulu. Kalau misal tetap dipaksakan, nanti kasihan dengan hafalan yang lamanya. Sambil menunggu dites sama ustadznya, apa yang dilakukan oleh kita? Sambil menunggu dites, kalau misalnya usahakan nanti murojaah dulu. Murojaah Nyicil murojaah. Kayak seperti misalnya ini kan tadi nyicil murojaah dengan cara sunaiyah, dengan cara sunaiyah dan
Itu harus pakai sunayah atau nggak sunayah? Oh kalau pagi nggak sunayah. Oh pagi, kalau pagi kita angkat aja, kita pakai pagi sendiri, mulai sendiri. Jadi kita baca satu juz sambil nunggu dites, itu kita murojaah satu juz. Nanti juz kedua di siang, nanti sampai akhirnya sehari bisa. Oke terus. Kemudian di siang hari, insya Allah kita wajibkan sunayah yaitu dari juz lama, dari juz 30 minimal 5 lembar. Minimal berapa? 5 lembar. 5 lembar itu berarti setengah juz. Ini tentunya yang sudah punya hafalan, no? Iya. Mobil khusus nanti dari Kamis wajib robot ya. Jadi robot itu yang seminggu di sekolah ustadznya nanti antum murojaah bersama teman berpasang-pasangan. Hari Kamis pagi atau sore? Hari Kamis siang. Oh, hari Kamis siang. Itu melakukan apa? Melakukan sunayah robot yang hafalan seminggu yang udah disetorkan ke ustadz. Jadi khusus hari Kamis seperti ini. Kalau siang itu merobot itu apa? Robot itu artinya mengikat. Ikat yang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Misalkan juz 5 ya, juz 5 halaman 1, halaman 2 sampai dapat halaman 5, maka ini nanti yang dihasilkan dari Sabtu sampai Rabu harus dibaca di hari Kamis di robot atau disetorkan. Sama temannya atau sama siapa? Sama temannya. Satunya aja, tidak usah sama ustadznya. Oh ini ada sama temannya. Kalau hari biasa Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu hafalan lama, juz 1, juz 2 atau berapa. Tapi kalau yang hari Kamis siang itu adalah hafalan baru yang dihasilkan dari selama seminggu, dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu dibaca di siang. Paham atau itu mana? Itu? Kemudian di sore hari ya, di sore hari itu bisa diada ataupun ada yang bisa kesusahan dalam menghafal, antum tampilkan ke ustadznya, dalam menghafalnya di sore hari. Ya, jadi kadang-kadang itu santri itu juz 30 udah bacaannya benar, bacanya 29 benar, masuk ke juz 1 bacanya nggak karu-karuan. Nah kalau yang bacanya nggak karu-karuan, maka sebelum ngafal dia harus ditalkin dulu, ditaksin dulu. Nah ini pada waktu sore minta ditaksin dulu yang besok nanti mau dihafalkan. Besok mau ngafal apa? Misalkan mau ngafal wa in qala kalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dites apa dia disetorkan bacaan sambil baca. Tujuannya bagaimana supaya benar membacanya itu. Nanti sudah dikatakan benar pada sore hari, nanti aku hafalkan malam-malam. Pagi-paginya nanti bisa disetorkan dalam keadaan betul saja. Itu saja. Nah, kira-kira seperti itu yang sudah menghafal. Oke. Ini masih penjelasan yang sudah menghafal semua, saja baru belum nanti saya sebut berikutnya. Terus. Kemudian untuk malam tadi, murojaah sendiri menyelesaikan target murojaahnya per hari. Kemudian sama mendukung adanya program bahasa, yaitu setoran mufrodat. Ya, jadi malam hari itu melakukan apa? Murojaah sendiri menyelesaikan target hafalannya bagi yang belum selesai, kemudian yang sudah selesai menghafal untuk besoknya. Jadi malam ini yang belum 5 juz misalkan sudah dapat murojaah 3 juz, malam harus menyelesaikan 2 juz supaya menjadi 5 juz. Atau kalau sudah 5 juz, maka tinggal ngafalin yang baru, isi malam hari, ngafalin yang baru. Itu saja. Dan ditambah lagi kesempatan juga yang setoran mufrodat ya. Mufrodat dari maksudnya. Oh mufrodat jasa. Mufrodat jasa seperti di malam hari. Oke. Baik, itu hari Sabtu sampai Rabu. Misalkan Rabu khusus hari Kamis bisa. Hanya bedanya. Oh sama, hari Kamis sama. Hanya bedanya sebenarnya dia
kemudian Oh, hari Kamis itu kegiatannya sama kecuali siangnya. Yaitu siangnya kan ada namanya murojaah sunnahiyah. Nah, murojaah sunnahiyah ini adalah lebih fokus pada hafalan yang dihasilkan, hafalan baru yang dihasilkan selama 1 minggu. Itu saja. Baik, sekarang itu yang sudah pada menghafal. Sekarang tutorial untuk yang baru baru datang nih. Gimana Ustaz, pagi, siang, sore, malam, apa yang silakan. Yang baru kelas 1 yang tentunya ada dua kelompok, ada yang sudah lulus tahsin, ada yang belum tahsin. Itu gimana? Sama atau gimana? bagian tahsin, kemudian jadi belakang pagi, nanti talqin jamaah bersama ustadznya ya, bersama muridnya. Kemudian di halaqah kedua talqin jamaah nanti dengan memberikan kaidah-kaidah tajwid. Ya, jadi kalau yang masih tahsin, pagi tahsin sambil itu kalau ditalqin berarti kan sebenarnya fokus di situ. Oh, berarti kalau pagi-pagi fokus ya Ustaz ya, dan dibimbing sama Ustaznya ya. Oh, nggak ada waktu sebelum pengurusnya sendiri nggak ada. Oh, berarti kan langsung dibimbing. Masih tahsin ya, yang masih tahsin akan dibimbing. Tapi yang sudah nggak tahsin apa yang dilakukan? Adapun yang sudah nggak tahsin bisa menyetorkan hafalan. Mulai ya, hafal ya. Sampai persiapkan hafalan atau sudah langsung setoran. Ya, oke. Jadi yang pertama dibikin secara bareng-bareng semuanya untuk beberapa slot. Kemudian masih ada beberapa menit, ada 20 menit atau berapa. Nanti yang sudah waktunya setoran sudah setoran. Oke. Jadi gambarannya seperti itu per pagi. Siang sama seperti itu juga. Jadi talqin jamaah. Kemudian nanti di sore ada restoran bacaan. Ini Pak juga. Oh ya, untuk sore. Untuk sore nggak ada talqin tapi langsung satu-satu. Jadi kalau sore yang baru-baru ini nanti langsung maju kepada ustadznya satu-satu. Dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasr, kemudian terus sampai An-Nahl. Urutannya kayak gitu. Paham ya? Satu-satu. Nah, dalam keadaan pilihan apa yang dilakukan oleh Dia bisa menaruh ataupun ngaji sendiri. ngaji sendiri, murojaah sendiri, atau baca sendiri juz 30 khususnya juz 1, juz 29. Yang tiga lah kalau dalam juz 3 juz bagaimana supaya yang belum menghafal sudah sering membaca 3 juz itu. Juz 30, juz 29, juz 1 itu sering dibaca sendiri. Nah, terus apa lagi? Untuk malam sama seperti yang tadi sore juga, yaitu setoran 2 lembar minimal untuk tahsin. Iya, kalau malam apa tadi? Setoran 2 lembar bacaan untuk tahsin. Ada pun yang belum selesai. Untuk yang baru-baru malam sama seperti sore. Yang baru-baru yang masih tahsin itu sama seperti sore, yaitu setoran bacaan, bukan setoran hafalan, tapi setoran bacaan sambil membaca tahsin satu-satu. Yang tunggu bacalah sendiri juz 30 selesaikan, juz 29 selesaikan, juz 1 selesaikan. Gitu. Atau kalau yang sudah punya hafalan, ya boleh ambil murojaah hafalan. Jadi tahsinnya yang satu-satu tuh 2 kali, yaitu pagi sore sama malam. Tahsin jamaah itu kan juga pagi sama siang. Nah, ini yang baru-baru seperti itu. Baik, saya kira cukup. Sekarang kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari santri. Harus bertanya. Kalau enggak dipaksa nanti sini bertanya. Nah, kalau nggak mau bertanya, kita yang tanyain. Kita tes. Oke. Silakan yang mau tanya. Iya. Iya. Saya di sini ya. Saya serahkan pada satu dua ya. Ini ada yang boleh dilakukan. Oke. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Betul ya, sekarang sesi tanya jawab yang minimal dua sekelas. Dari kelas berapa? Kelas 3 mana kelas 3? Silakan. Kelas 3 saja. Sudah, kalau saya kalau biasa, saya akan sedikit memberikan pertanyaan. Langsung saja pada pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kultur ketika melakukan asuransi? Ini seperti itu, pertanyaan yang saya berikan. Nah, baik, kultur itu wajar. Tapi kultur itu jangan sering-sering mungkin jadi alasan. Ya maksimal sepekan sekali. Ini kalau saya sendiri ya, ini belum tentu bisa diterapkan ke semua orang. Yang pertama, kalau saya kultur, saya mesti mungkin bisa sama sekali istirahat, artinya tidur. Dan saya ya izin, tapi hanya sesekali saja dan sering-sering. Saya kalau nggak pusing tak tinggal tidur benar, tapi izin. Artinya bukan sering. Kalau mungkin sepekan sekali, 2 pekan sekali. Cuma kalau saya dari pandemi terus sekali itu biasanya nanti akhirnya kacau. Ya nggak apa-apa dari saya angkat. Tapi pikirannya kacau. Itu nanti bisa akhirnya moodnya hilang karena ada lancar. Tapi sebenarnya yang bagus juga dia ingat lagi. Kan sebenarnya kalau sahabat Quran itu 2. Niatin sodiko, Quran juga mulia. Niatnya harus karena Allah, bukan karena ngaji itu bukan karena ustaznya, bukan karena disuruh orang tua bukan. Karena Allah. Sehingga suatu saat ketika kita kan yang kedua orang juga mulia dan keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Sehingga suatu saat kita merasa capek, ya kita ingat lagi bahwa tujuan kita menghafal Al-Quran adalah karena Allah. Jadi kita jangan sampai berhenti karena lelah, tapi berhentilah ketika kalian telah sampai. Paham? Jadi lelah dalam perjalanan itu ada. Untuk singgah sebentar oke, tapi untuk kemudian balik putar arah itu bukan prinsip soal Al-Quran. Jadi berhentilah ketika telah sampai. Ya. Sampainya apa? Ketika meninggal, mau hafal itu terus berproses sampai ya kita meninggal. Jadi ketika menghafal Al-Quran, menghafal itu perjalanan seluruh hidup. Mungkin itu saja. Kemudian kelas berapa? 9. Belum. Kelas 1 ya? 9 ayat 9. Bisa ya tadi kan maksudnya sudah dijelaskan ya. Yang penting itu murojaah itu jangan andalkan hanya di waktu halakoh. Kalau anda mau 5 juz itu nggak bisa mencukupkan di halakoh, saya yakin nggak akan mungkin. Waktu kita hanya 4 jam di halakoh dari pagi, siang, sore, malam. Maka anda harus mencari waktu sendiri. Ya kalau saya ya waktu itu pagi, kemudian nanti duha menjelang siang, nanti habis duhur pun itu yang mengorbankan waktu tidur. Jadi kalau anda mau sukses keluar dari zona nyaman, kalau anda hanya mengikuti rute seperti orang berjalan, ya kan sama dengan orang yang lain. Makanya kalau mau sukses ya kurangi sedikit waktu tidur, nggak apa-apa. Kalau siang, yang penting ngaji jangan langsung lari-lari harusnya waktu tidur siang. Kemudian juga tadi itu dari pagi sampai siang itu kurang lebih 3 juz, nanti sisanya malam. Malam itu kalau kita mau hanya dapat 1 juz, yang perbankan waktu dikit lagi setelah makan. Insya Allah itu akan menjadi kunci kita. Karena kalau kita hanya mengikuti jalan orang yang sama-sama jalan santai, ya kita ya akan seperti itu juga. Harus keluar dari zona nyaman. Kelas 1 SMA 1 MA dia.
Fauzan. Oh, Pak bisa. Pada. Sedikit makanya. IT. Tanya nih. Ini. Ya, kelas 1 nggak ada yang tanya. Ya. Bisa-bisa menghambat proses mudahnya bakal Quran. Bisa. Atau faktor-faktor yang menghalangi kita dari mudahnya bakal Quran. Jadi ini ujian terberat kita ya kan, sebagai sebuah dosa-dosa terberat bisa terjadi dari apa? Maksiat itu ada banyak, ada maksiat apa? Mulai dari tubuh segala macam ada. Maksiat mata ya, punya doi misal. Ada yang punya doi. Istighfar. Padahal di aturan dan dalil kan, wala taqrabu zina, wala tasrafu kemudian ada banyak lagi rasanya malas, kemudian dia maksiat itu biasanya bikin malas. Nah, kemudian ini apabila ada yang gini, saya dulu pernah kabur di pondok di gunung, terus pernah melakukan maksiat ya. Nah, udah, pokoknya masa lalu hilangkan. Itu aib-aib dan sebarkan. Ya, paham ya? Kami bisa melakukan maksiat dan dia bertobat daripada dia soleh di depan Ustaz, tapi munafik di belakangnya. Jangan sampai. Jadi aku nggak misal dulu supaya kabur, supaya itu masalah dulu. Tapi kalau utang ya dibayar, jangan terus. Ya, pokoknya yang punya masa dulu sudah hilangkan. Pokoknya sekarang aku tobat kepada Allah, kemudian fokus terhadap diri sendiri untuk memperbaiki puasa diri. Baik ya. Jadi aku nggak usah dijelaskan lah, maksudnya insya Allah udah tahu lah apa aja. Kajian-kajian itu banyak. Yaitu ada apa lagi? Maksudnya apa lagi? Beli apa? Gosok, lain. Terus apa lagi? Pakai kamar mandi sini tanpa izin, tertidur tanpa alasan yang salah, ya kan? Apa gimana? Sekarang dia juga kan ya, saya kira kalau pakai sini gitu, dan izin, ini juga semua orang ada. Lanjut kelas 2 lagi. Kelas 2 sama kelas lagi. Muhammad atau diselingi 12 dulu. Ya, diselesaikan dulu 2 pertanyaan nih yang ini. 12 silakan. Gue. Ayo, coba Fauzan. Oh, saya. Dan lemah. Dan itu cara bekerja bagaimana? Presentasi itu cara bagaimana? Yaitu klasifikasinya itu menurut diri kita sendiri bagaimana di kepala itu. Kita mau kan seperti pelajaran kuat, kemudian hafal lama. Misalnya ini di 10 juz ya, ada itu di 10 juz. Misal hafalan yang kuat yaitu 1 sampai 5. Bagaimana disebut hafalan kuat itu dia bisa crawling dalam 5 hari. Dipahami misal kuat itu misal hari ini 1 juz, besok juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 itu bisa dalam 5 hari karena memang hafalan kuat.
Nah, di 1 sampai 5. Kemudian setelah pertengahan dia ada di 6 dan 7. 6 dan 7. Kemudian yang paling baru nanti misal di 8, 9, 10. Nah, ini bisa ngambilnya tuh prosesnya misal dari yang pertama 1 juz 1, juz 6, kemudian nanti berarti 8, 9, maksudnya juz 2, juz 7, terus seterusnya. Jadi bagaimana membaginya itu sesuai ya kita mengukur kemampuan kita. Yang kita paling ya itu juz berapa aja, yang pertengahan dan yang paling lemah. Jadi itu suatu waktu bisa berubah ya. Jadi suatu saat misal juz 5-nya hilang 1 juz, ya sudah dimasukkan ke hafalan lemah. Jadi proses klasifikasi pengelolaan hafalan itu sesuai dengan kondisi hafalan itu. Jadi suatu saat bisa berubah tergantung bagaimana kualitas hafalan itu. Suatu saat yang hafalan baru ini sudah kuat, sudah mulai dimasukkan hafalan sedang, sudah kuat lagi hafalan paling kuat. Nah, itu bisa berubah. Ini seperti itu.